Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya Ayu Purwantini, CGP angkatan 10 kelas 198 Kabupaten Semarang, BBKP Jawa Tengah, ingin bermaksud mengumpulkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Di sini tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri Bergas Kidul 03. Berikut adalah fasilitator saya, yaitu Bapak Muhadis Mahameru. Kemudian pengajar praktik saya Ibu Iluh Agnes Silvia. Dan saya sendiri CGP angkatan 10 kelas 198 Ayu Purwantini. Dalam pembuatan modul aksi nyata 1.4 tentang budaya positif meliputi pembuatan kesepakatan kelas, pengimbasan budaya positif di lingkungan SD Negeri Bergas Kidul 03. Latar belakang tentang budaya positif ini yaitu dalam era globalisasi dan digitalisasi, siswa dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Pembekalan nilai-nilai positif melalui diseminasi budaya positif diharapkan dapat mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan ini dengan lebih baik. Siswa yang memiliki karakter kuat dan sikap positif diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan, menghadapi tantangan dengan bijaksana, dan menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan dari aksi nyata ini adalah 1. Meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya nilai-nilai moral dan etika. 2. Mengurangi perilaku negatif di sekolah. 3. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung pembelajaran. 4. Menyiapkan siswa untuk menjadi individu yang berkarakter dan siap menghadapi masa depan. Ada 2 tolak ukur yang dapat disimpulkan dari aksi nyata ini. Yang pertama adalah murid dapat melaksanakan kesepakatan kelas yang telah dibuat dengan penuh kesadaran diri. Kedua, terwujudnya pembiasaan sehingga terwujudnya karakter profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali waktu yang Bapak Ibu luangkan pada siang hari ini, Senin tanggal 10 Juni 2024 untuk diseminasi budaya positif di SD Negeri Bergas Kidul 03. Tugas ini untuk melengkapi tugas saya dalam modul 1.4.A.9 tentang budaya positif. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya mohon perhatiannya. Di sini ada ilmu-ilmu mungkin sudah Bapak Ibu laksanakan, tetapi namanya apa kita belum tahu. Oke? Saya perkenalkan dulu.
Untuk aksi nyata modul saya di sini menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang pertama di sini itu Bapak fasilitator saya, itu Bapak Muhadis Mahmeru. Itu beliau tinggalnya di luar Jawa ya Bapak Ibu ya. Untuk pengajar praktik itu Ibu Ilo Agnes Silvia yang kemarin kita sudah bertemu dengan beliau. Yang tengah itu saya sendiri sebagai CGP Angkatan 10 tahun 2024 ini. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada konsep inti budaya positif. Nah, konsep inti budaya positif ini terdiri dari yang pertama perubahan paradigma belajar. Bagaimana atau cara merubah paradigma belajar murid-murid kita, disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, karena kita belum tadi berdoa terlebih dahulu untuk memulai suatu kegiatan, maka baiknya Bapak Ibu saya pimpin berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kami persilakan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita masuk ke konsep inti budaya positif, kita pemanasan terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu berdiri dulu. Bagaimana rasanya? Sudah ada guys? Alhamdulillah. Ya, kembali lagi ke materi konsep inti budaya positif. Nah, baik Bapak Ibu, pastinya Bapak Ibu sudah mengenal tentang pelajar Pancasila ya. Ada berapa dimensi di sini Bapak Ibu? 6. Apa saja? Iya. Beriman, bertakwa, mengasihi Tuhan Yang Maha Esa, Bergotong royong, berkepentingan global. iya, berkepentingan global. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Maaf, ini lidahnya lidah Jawa ini. Ya, sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya, baik itu kelompok maupun mandiri. Oke, selanjutnya, nah, pada pembelajaran ini di sini profil pelajar Pancasila itu meliputi ada 3 aspek pada pembelajaran paradigma baru. Kerangka pengembangan pembelajaran bukan model yang linier, namun merupakan siklus yang berkesinambungan. Jadi panah-panah ini tuh yang berkesinambungan, bekerja sama atau kolaborasi. Pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi merdeka belajar dan asesmen kompetensi minimal sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Nah,
Ketiga komponen ini selaras dengan saling memengaruhi keselarasan ini yang diharapkan dapat mengubah paradigma pembelajaran agar terjadi perbaikan dan pengembangan praktik pembelajaran secara berkelanjutan. Pada pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila yang ada 6 tadi itu berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia sekarang ini, termasuk pembelajaran dan asesmen budaya positif. Dan sekarang kurikulumnya dari kurikulum Merdeka sekarang menjadi kurikulum apa Bapak Ibu semuanya? Nasional, iya. Lanjut lagi. Nah, perubahan paradigma kegiatan di sini adalah, coba Bapak Ibu kepalkan tangannya. Nah, di sini ada sebuah kita akan belajar bermain peran. Ada A dan ada B. Nah, sebelum kita bermain peran, saya akan membacakan dulu. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Coba nanti mencari temannya siapa kira-kira yang dipilih, ya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu kertas tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Ya. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, bisa menyuap. Apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda, apa yang terjadi. Nah, nanti ada perwakilan 2 Bapak Ibu, berada di depan untuk mempraktekkan amanah yang sudah diberikan kepada saya. Jadi nanti salah satu itu menulis keinginannya apa, ya, yang A. Kemudian yang B itu pengen tahu itu kepalan tangannya itu, kertasnya itu berisi tentang apa. Tetapi untuk A tidak akan membuka kepalan tangannya, walaupun itu bagaimana caranya sebelum saya yang memerintahkan itu membuka. Akhirnya nanti siapa? Akhirnya dikasih loh. Akhirnya dikasih, kan tadi kan saya kan bilang jangan diberikan. Sebelum diperintah. Sebelum diperintah itu tugas A, ya. Tugas A, kepalkan tangan yang isinya kertas tadi, dan perintahnya adalah jangan diberikan sebelum saya yang memerintah itu menyuruh untuk membuka. Nah, B bagaimana caranya merayu supaya A itu membuka kepalan tangannya. Oke, paham? Ya. Oke, yuk kita mulai. 1, 2, 3. Sesuai dengan perintah yang ada, jangan membuka sebelum diperintah. Ya, yang B ingin Membuka, mengambil. iya, pengen tahu itu tulisannya isinya itu tentang apa. Oke? Berarti kalau misalnya yang A tadi kekeh, itu berarti
iming-iming, terbuai dengan tawaran-tawaran yang ada, dengan tadi ada yang memaksa, menyuap, membuka, ya, pakai saweran, ada yang halus tidak kasih wilayah saya, tolong bantu saya untuk membuka, ada seperti itu tidak ada. Sangat jauh. Oke, nah Random. coba perhatikan di depan semuanya. Miskonsepsi tentang teori kontrol di sini. Yang pertama itu ilusi guru untuk mengontrol muridnya. Ilusi bahwa semua kritik dan membuat merasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa itu dapat memaksa tadi. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang galak, mana kertasnya? Bawa sini. Nah, seperti itu. Oke. Ilusi yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Dan dipaksa ya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya itu dikontrol. Jadi, ojo langsung dipaksa. Kamu harus ini, harus ini, harus ini. Harus ada jedanya terlebih dahulu. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Tidak ada kan guru yang menginginkan atau memerintah anak ke hal yang negatif, pastinya itu ke hal-hal yang positif. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi misalnya tadi membuat rasa bersalah. Contohnya di sini Ade itu berangkatnya terlambat. Ya, berangkatnya terlambat. Kemudian, kenapa kamu terlambat terus? Apa kamu tidak kasihan toh dengan Bu Guru? Nanti Bu Guru dimarahin kepala sekolah karena tidak mendisiplinkan adik. Nah, pemikiran adik itu merasa bersalah. Oh iya, gara-gara aku terlambat, jadi Bu Nur dimarahin bapak kepala sekolah karena tidak bisa mendisiplinkan aku. Seperti itu. Jadi kadang-kadang pemikiran anak ada yang seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini siapa yang sering memaksa anak-anaknya? Menang dia. Wah, itu bentuk pemaksaan tidak? Iya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, yang mungkin Bapak Ibu ingat, anak itu bukan tabula rasa, ya. Anak itu sudah berkembang pada saat anak itu dilahirkan. Okay. Ingin menjadi apa itu sudah di kodratnya, itu sudah ada dari Sang Pencipta. Kemudian kita yang mengembangkannya, bakat-bakat kerjasama dengan orang tua. Nah, bagaimana kalau seseorang bisa berubah? Di sini dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen Principle dalam bukunya Principle Center Leadership pada tahun 1991 mengatakan
bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita dulu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Pada stimulus respon, seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan, karena yang dapat mengontrol adalah diri sendiri, ya, bukan orang lain. Nah, di sini ada dua cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dari stimulus respon, yang pertama coba Bapak Ibu dibaca untuk yang pertama nomor satu. Kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, itu dari stimulus respon kita. Terus menuju ke teori kontrol atau pilihan. Nomor 1 silakan Bapak Ibu baca. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ini tidak memaksakan kehendak kalau teori kontrolnya. Ya, apabila kita membuat sesuatu itu kita harus ada solusinya dan tidak memaksakan kehendak. 2, perilaku buruk dilihat sebagai salah satu kesalahan. Yang teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Contoh, tadi adik telat. Telat itu kan pasti ada alasannya. Kita tidak boleh menjustis dan marah. Kenapa kamu telat? Ya, harusnya kamu diberi hukuman seperti ini. Gitu. Tetapi kita tanya dulu, kenapa kok telat? Ada apa? Kamu tahu waktu kita masuk sekolah itu pukul berapa? Harus ditanya seperti itu. Nah, kadang-kadang kan mungkin Bapak Ibu pernah melihat sebuah cuplikan film, ada seorang siswa yang telat, setiap masuk dipukul penggaris sama bapak gurunya. Ya, kemudian telat terus sampai bapak gurunya itu penasaran ngopo kok muridku itu telat. Sambil diikuti ternyata sebelum berangkat sekolah mendorong orang tuanya dititipkan dulu. Karena sakit, tidak ada orang rumah yang menjaga. Gitu. Jadi sejak itu bapak gurunya itu merasa apa? Bersalah, mungkin berdosa rugi karena sudah memarahinya. Ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau stimulus yang direspon diri kita sendiri. Yang ketiga, untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukannya gagal. Tadi kan tidak bisa membuka pergelangan tangan, terus gagal, langsung disodori uang. Nah, karena bujukannya itu gagal. Kolaborasi untuk teori kontrolnya dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ayo toh, jadi berperan menjadi teman tuh. Tolong toh, kan kita teman. Aku lihatkan sedikit dong, apa isinya itu yang sudah kamu tulis tadi. Nah, terus yang kelima, model berpikir itu kalau stimulus respon, model berpikirnya menang kalah. Misalnya dalam sebuah pertengkaran nih, aku menangi, aku merasa puas, aku merasa bangga. Tetapi kalau pada model teori kontrol atau pilihan, semua itu berpikirnya itu menang-menang. Jadi tidak ada yang salah dan kalah. Di sini disiplin positif, disiplin budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan.
Betul atau betul? Iya. Disiplin di sini merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilaku dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, tugas kita itu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin dari dirinya sendiri dulu, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan dari luar, ekstrinsik. Jadi dalam dulu mematuhi peraturan. Kira-kira kalau kita memotivasi murid kita sebelumnya, yang kita motivasi adalah siapa? Diri sendiri. Berangkat lebih awal. Terus mengajari murid harus dengan tindakan, tidak hanya menyuruh. Ya Cah, bersihkan halaman itu, tetapi gurunya tidak melakukannya. Itu namanya kalau bahasa Jawa apa? Jargoni. Apa itu? Iso ngajar, iso nglakoni. Iya, iso ujar, ora iso nglakoni. Nah, di sini pendekatan disiplin positif. Yang pertama merupakan kemampuan individual pendidik untuk mendidik peserta didik secara individual atau secara berkelompok, yang dilanjutkan nanti dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pendekatan secara individual atau kelompok perlu mendapatkan dukungan dulu nih, harus konsultasi dulu dengan kebijakan sekolah. Itu yang paling atas di sini apa? Penanggung jawabnya siapa? Iya, Bapak Kepala Sekolah, dan peran serta pemangku kepentingan lain. Di atasnya Bapak Kepala Sekolah, pengawas dinas. Nah, mungkin ini nilai-nilai kebijakan universal. Ini bukan kebijakan kebajikan ya. Nilai-nilai kebajikan universal itu sudah Bapak Ibu laksanakan terus dalam mengajar atau mempelajari murid-muridnya. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan ilmu yang ingin diciptakan setiap individu. Nah, nilai yang disepakati bersama itu meliputi lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Contohnya tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 nih, apa saja? Beriman dan bertakwa. Iya, ada lagunya ya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. mulia. Ya, bukan seperti itu ya. Pancasila, Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dengan akhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan kenalan teliti. Ya, tepuk tangan semuanya. Nah, ini siapa ini ya? Siapa itu Ki Hajar Dewanto? Bapak Pendidikan Indonesia. Bapak pendidikan kita. Ya, menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Jadi, yang namanya kurikulum merdeka itu tidak sakarpe muridnya, ya. Murid itu tidak terserah dirinya sendiri. Merdeka belajar itu ya belajar merdeka, tetapi harus sesuai dengan perintah yang ada. Motivasi eksternalnya dari luar dulu. Dalam motivasi perilaku manusia, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Siapa yang sering
sering melakukan seperti ini dari eksternal. Nah, untuk yang internal dari diri sendiri, yang pertama untuk menghargai diri sendiri, yang kedua menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Nah, di sini ada kesepakatan kelas. Sekarang sebelum melangkah ke selanjutnya, kira-kira peraturan dengan kesepakatan kelas itu kalau dalam kurikulum merdeka itu lebih memilih peraturannya atau kesepakatan kelasnya? Kesepakatan kelas. Kenapa? Karena kalau kesepakatan kelas ini kita buat bersama siswa, jadi siswa itu ikut andil untuk menentukan kesepakatan kelas yang harus ditaati, sehingga semisal nanti anak itu melakukan kesalahan, dia ingat, oh ternyata dulu kita pernah membuat ini, jadi tidak jadi melakukan karena sudah menyepakati. Iya, terus untuk Bunda, apa yang Rinda? Kalau menurut saya nih Ya, kalau saya tuh tidak pilih kesepakatan kelas atau yang umum, tapi itu kesepakatan kelas itu melengkapi kesepakatan yang ada di sekolah. Karena setiap kelas mungkin saja memiliki kesepakatan yang berbeda-beda. Jadi kan masih tergantung kondisi kelas dan kondisi sifat dan kondisi guru, dan kesepakatan sekolah itu kan memang harus ada sebagai barometer umum untuk sebuah kesepakatan di sekolah tersebut. iya. Tepuk tangan buat Rinda. Kita beri tepuk salut. Tepuk salut. Ada yang tepuk salut? Tepuk salut. Jempol-jempol. Jempol-jempol. Salut. Nah, seperti itu. Macam banyak tepuk-tepuknya. Oke. Iya, kesepakatan kelas mengapa tidak peraturan saja? Ya, karena tadi benar Bu Nanda, untuk kita itu sudah mensepakati dengan murid-murid kita. Jadi murid-murid kita itu ikut ambil. Kemudian kesepakatan kelasnya itu dimixkan dengan kesepakatan sekolah supaya apa? Bisa beriringan, berjalan bersama. Oke. Nah, perhatikan pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Itu peraturan atau kesepakatan? Peraturan. Kenapa? Itu sudah diatur. Kira-kira ada efeknya tidak? Ada. Apa? Kalau kecelakaan bisa mendapatkan luka parah. Kalau tidak melindungi diri, kepalanya tidak dilindungi dengan helm, itu bisa cedera. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti KBM? Kalau misalnya kita telat, rugi tidak? Rugi. Kenapa kok rugi? Ada materi yang Iya, ada materi-materi yang tertinggal. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikut sertakan serangkaian peraturan. Jadi peraturan yang sudah ada itu baik, ya. Contoh harus mengemudi dengan apa? Iya, safety belt. Terus ada kita apa? Kartunya namanya apa? Surat izin mengemudi. Itu sudah bagus. Tetapi dalam kesepakatannya kita harus memberikan nopo kok tidak nopo kok harus memakai helm, karena nanti kalau terjadi kecelakaan jatuh kita aman seperti itu. Ya. Oke. Bagaimana cara membuat kesepakatan kelas? Yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan. Jadi anak-anak itu bisa memahaminya dulu. Berupa pernyataan universal
sebuah peraturan, tetapi nilai-nilai kebajikan positif yang ada. Aku harus disiplin, misalnya harus tepat waktu. Ya, apa yang kalian lakukan setelah menulis? Menempelkannya di papan. Sudah dapat semuanya? Hanya satu saja. Kalau sudah, silakan kalian tempelkan ke kelas. Dengan seperti ini, nanti anak-anak secara tidak langsung itu bisa menyepakati kesepakatan yang sudah dibuat oleh anak-anak dan bermainnya menempelkan. Kira-kira apakah Bapak Ibu semuanya sudah sering melakukan kesepakatan kelas ini atau masih belum? Coba yang sudah siapa silakan tunjuk jari. Yang lalu Baru tahu soalnya. Oke, ya. Berarti hal-hal yang baik, hal-hal yang positif ini harus kita laksanakan terus. Kesepakatan kelas apakah boleh setiap hari? Boleh. Boleh. Tetapi nanti membingungkan anak-anak untuk mengingatnya. Ya, kita beri jeda. Mau 1 bulan atau pas misalnya guru ngumpul nih, Bu Nur atau Pak Haji nih pada saat pertemuan, berarti kan 1 minggu sekali. Aku harus apa toh, sikapku harus bagaimana toh untuk mengikuti usia mengikuti pembelajaran yang ada. Paham ya? Nah, di sini hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan di sini ada kegiatan pemantik. Coba siapa yang bisa membantu saya untuk membacakan kasus ini nih? Nah, ada Pak Guru, Ibu Guru dengan ada Pak Gurunya juga dengan murid-muridnya. Siapa yang bisa membantu maju ke depan untuk membacakan kasus ini? Bu Adis? Oke. Ya, dibaca dulu sambil Bapak Ibu semua memperhatikan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Oke, beri tepuk tangan untuk Iva. Coba siapa yang bisa membantu menjawab pertanyaan? Ada 2 ini pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Setuju, kira-kira setuju atau tidak? Mengapa kok tidak setuju? Nanti Ivanya jadi down karena yang pertama itu Pak Seno membiarkan teman-teman Iva itu mempertawakan, jadi Iva kan malah tambah apa ya istilahnya down. Terus yang kedua Pak Seno menunjuk hidung, dia kan Pak Senonya menunjuk hidungnya, kalau itu tambah apa ya, mungkin kalau kaitannya dengan merasa bersalah, nanti Pak Seno jadi merasa bersalah sendiri karena sudah membuat Iva seperti itu.
Oke, tepuk tangan untuk penanda. Iya, benar sekali. Di sini Iva sudah tidak suka pelajaran matematika. Dengan tindakan-tindakan Pak Seno tadi, malah tambah suka apa tambah tidak suka? Tidak suka. Sudah pelajarannya susah, gurunya juga tidak menyenangkan. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Hukuman, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hanya pilih memilih hukuman atau konsekuensi. Iya. Hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya itu konsekuensi mungkin. Konsekuensi. Alasannya mungkin karena Iva tidak memperhatikan sehingga dia kurang memahami materi yang disampaikan oleh Pak Seno, sehingga pada saat Pak Seno ingin bertanya dia gugup dan menjatuhkan solusinya. Mungkin itu konsekuensi dari dia tidak konsentrasi, meskipun sebenarnya dia tidak suka dan tidak memahami, harusnya dia tetap memperhatikan seperti itu. Terima kasih Pak Linja, beri tepuk tangan. Coba perhatikan perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Sudah betul, untuk konsekuensi tadi karena groginya gitu, tidak memperhatikan, misalnya tidak memperhatikan Pak Seno. Kelanjutannya adalah ada yang menertawakan, ada Pak Seno yang menunjuk hidungnya. Nah, itu sebenarnya adalah suatu hukuman, karena hukuman itu mengakibatkan anak atau orang itu merasakan sakit, ya. Kalau hukuman itu kan merasakan sakit, tetapi konsekuensi, kalau konsekuensi itu harus ada penyelesaiannya. Kenapa toh kok Ivaki tidak suka pelajaran matematika? Apa dilihat dari Pak Seno sendiri? Apa Pak Seno itu dalam mempelajari atau memberikan cara-caranya itu kurang menarik? Nah, apa harus memberikan metode-metode yang lainnya supaya anak-anak itu tertarik belajar matematika? Dulu dilihat. Jadi Pak Seno harus melihat dirinya sendiri, jadi nilai dirinya sendiri dulu. Apakah aku sudah benar atau mengajarnya? Kemudian untuk konsekuensi selanjutnya, memang tadi Iva itu tidak suka pelajarannya, terus Iva itu pada saat pelajaran itu diam, tidak memperhatikan dan hanya menggambar di buku pelajaran. Nah, menurut Iva itu sebuah hukuman, ditertawakan orang atau temannya itu kan adalah hukuman, ya tak? Ya, merasa dirinya terpojokkan, apalagi dengan dituding. Nah, berdasarkan kasus tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Baik sebelum atau sesudah, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara kalau disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Di sini umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek, tetapi konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umum
langsungnya dapat diukur. Contoh misalnya 3 kali ditugasi tidak diselesaikan pada batas waktu, pasti ada konsekuensi ya. Ada tidak langsung tidak mengerjakan PR atau tidak mengikuti pelajaran langsung dihukum, bukan? Ya, ada step by step. Oke. Selanjutnya, penghargaan dan hukuman adalah dua aspek penting dalam proses pembelajaran. Penghargaan dapat meningkatkan motivasi dan memberikan rasa percaya diri pada siswa. Sementara hukuman itu dapat membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Nah, seringkali hukuman dapat menciptakan rasa takut. Ya tidak? Ya. Perasaan tidak nyaman dan bahkan pembalasan dalam diri individu yang menerima hukuman akan menjadi dendam. Nah, penghargaan sebagai bentuk hukuman yang membangun, di sini penghargaan sebagai hukuman terdengar mungkin bertentangan dengan hati ya, tetapi sebenarnya dapat menjadi alat yang kuat dan membentuk perilaku positif, pengembangan diri dan keterampilan individu jika memberinya dilakukan dengan tepat. Contoh memberikan hukuman. Nih kalau hukuman itu pas dengan apa yang dia lakukan pada saat itu. Jadi dia langsung menyadarinya. Nah, di sini untuk konsep penghargaan sebagai bentuk hukuman yang lebih positif dan membangun, ini sebagai bentuk hukuman yang lebih positif daripada menggunakan konsekuensi yang negatif. Kita itu dapat menggantinya dengan konsekuensi positif untuk mengubah perilaku. Ini bukanlah penghargaan dalam arti konvensional, di mana seseorang diberikan hadiah. Biasanya kan kita kan kalau misalnya anak-anak melakukan sesuatu kita kasih reward, ya. Jangan dibiasakan reward itu sebuah bentuk barang atau benda. Oke, karena apa? Reward itu berarti kalau misalnya aku rajin nanti kan dikasih ini. Jadi harapannya bukan dia itu mengatur disiplin, mengatur dirinya sendiri untuk rajin, tetapi dia harapan supaya dia diberi rewardnya itu. Jadi kita mengurangi itu ya, Bapak Ibu guru ya. Kemudian di sini mengubah perilaku. Misalnya dalam konteks pendidikan, guru dapat menggunakan pujian atau pengakuan untuk mengubah perilaku siswa yang sebelumnya tidak tertib itu menjadi tertib. Contohnya, ini misalnya di kelas 1 ini. Kelas 1 kan masih kecil-kecil nih. Nah, kalau kita memberi reward tidak berupa nominal misalnya, kita beri bintang, aplaus, jempol, ya, itu sudah anak-anak sudah merasa bangga. Bagaimana dengan untuk di penanganan kelas besar? Untuk penanganan kelas besar kan sudah mudeng itu, yang namanya penghargaan apa? Baik, bagus, sopan. Biasanya kalau disanjung-sanjung itu kan anak-anak yang menjadi Unggul. Ada trampolinnya ya, unggul ya. Ya, oke, dapat mengembangkan diri. Nah, di luar pendidikan, penghargaan dapat digunakan sebagai hukuman yang membangun dalam konteks pengembangan diri. Contoh misalnya di sini, seorang individu yang berusaha untuk mencapai tujuan pribadi itu dapat memberikan penghargaan diri setiap kali mereka mencapai tonggak tertentu. Jadi jangan kita tutup-tutup itu. Kalau misalnya anak itu pintar, anak itu berprestasi, misalnya kita berikan motivasi supaya anak itu jangan letih. Ojo lelah kan biasanya kan saya pinter sing didekati atau yang didekati itu yang kurang pinter. Nah, bagaimana cara memberikan motivasi? Ya menjadi teman sejawat, mempelajari temannya yang tidak bisa. Itu bentuk suatu penghargaan sing pinter marahi sing kurang pinter. Ngoten nggih, lama-lama nanti bisa semuanya. Oke, mengukur kemajuan.
Di sini penghargaan sebagai bentuk hukuman dapat digunakan untuk mengukur kemajuan dan motivasi seseorang. Misalnya, dalam konteks olahraga, atlet mungkin mendapat pengakuan atas penghargaan jika mereka mencapai target latihan mereka. Ini dapat menjadi hukuman yang membangun, yang memberikan dorongan tambahan untuk mencapai target. Penghargaan sebagai bentuk hukuman adalah konsep yang memungkinkan kita untuk melihat hukuman dari sudut pandang yang lebih positif daripada mengandalkan konsekuensi negatif atau ketakutan. Penghargaan sebagai hukuman memungkinkan kita untuk menggunakan apresiasi atau pengakuan dan motivasi sebagai alat untuk mengubah perilaku, mengembangkan diri dan mengukur kemajuan. Di sini menunjukkan bahwa dalam suatu kasus tertentu hukuman tidak selalu harus bersifat negatif, melainkan dapat memainkan peran yang konstruktif dalam memotivasi dan membangun individu. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Ada bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Kira-kira berapa persen dari kelima itu yang ada di diri Bapak Ibu semuanya? Kasih sayang, kalau saya itu kasih sayang itu 100% lah. Ya kan? Mendapat kasih sayang, memberikan kasih sayang, tetapi tidak yang negatif ya, yang positif. Bertahan hidup. Nah, kita di dunia ini itu bertahan hidup, tetapi dengan apa? Dengan apa? Bertindak ya baik sesuai dengan agama masing-masing. Kebebasan, mesti kan kita hidupnya ingin bebas, tidak terkekang. Kalau terkekang itu kita ikhlas tidak menjalaninya. Tidak sekali. Kesenangan dan penguasaan ini dimulai dari diri kita. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia di sini menurut William Glasser dalam choice theory itu kebutuhan bertahan hidup. Di sini kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, membahas tentang kebutuhan hidup makanan ini monggo kami tidak habis. Ya, kalau habis masih ada di belakang, silakan diambil. Ya, sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu guru dalam sekolahan ini itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima seseorang itu di sini 3 kebutuhannya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, siapa yang merasa sekolahan ini merupakan keluarga yang kedua? Iya. Ya, jadikan sekolahan ini adalah keluarga yang kedua. Karena apa? Kita setiap hari itu bertemu. Kecuali hari Minggu ini, kadang-kadang hari Minggu kita juga bertemu ya. Iya. Oke. Selanjutnya, penguasaan. Nah, penguasaan kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian atau kompetensi diakui dan dihormati. Nah, di sini saya itu termasuk penguasaan. Kenapa? Saya ingin tugas saya selesai. Ya, untuk mengumpulkannya bagaimana? Nah, saya meminta bantuan Bapak
kebutuhan yang kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang nih. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Contoh dengan kalau misalnya Bapak Ibu guru nih, ini Bapak Ibu guru dulu ya cerita ya, berbeda-beda, suka mencoba-coba hal yang menarik, dimodifkan seragamnya, kerja dimodifkan, modifikasi seragam, terus kerudungnya, tetapi kita harus mengikuti aturan ya. Ada murid-murid juga cara memakai kerudung bagaimana, terus cara memakai menggunakan model-model, misalnya celananya agak dipepetkan ya seperti pensil lah, itu sesuai dengan peraturan atau tidak, tapi menurut mereka bebas tuh melakukannya. Oke, selanjutnya kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Itu Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Nek tidak senang, sifat tadi tidak senang dengan matematika, belajar pun akan menjadi malas, tidak nyaman. Nah, 5 posisi kontrol guru itu terhadap murid. Dari kelima posisi kontrol ini, Bapak Ibu guru sudah pernah menjadi apa saja? Semua. Oke. Contohnya untuk menghukum, bagaimana contohnya? Coba diberikan penghukum. Asih, mana? Bu Yuni. Ya, penghukum Bu Yuni. Oke. Contohnya menghukum anak-anak yang tidak lengkap ketika memakai pakaian sehari-hari upacara, tidak hukum. Iya, hukum. Bagaimana? Kalau bahasanya seperti apa? Kalau tidak memakai, terus Kalau tidak memakai mendapatkan hukuman untuk dijemur. Oke, beri tepuk tangan untuk ini. Terus, siapa yang pernah merasakan pembuat merasa bersalah? Saya. Coba ceritakan, Bu Nanda. Oh iya, itu kemarin kan bahasa Jawa, tembang Jawa itu nyanyi. Salah satu anak yang pintar itu maju tapi tidak bisa karena belum hafal. Yaitu saya Bisma, dia duduk dulu, nanti dikirim lewat WA saja. Terus menangis. Saya juga merasa bersalah, apa tadi itu saya salah ucap atau bagaimana? Padahal kan dia pintar nomor 1 di kelas itu, di kelas 1. Terus tiba-tiba nangis, ternyata dia itu merasa bersalah. Saya pun juga ikut merasa bersalah, seharusnya menyemangati dia, nanti dihafalkan lagi atau besok enggak apa-apa dengan cara mengirim lewat WA. Mungkin saya juga merasa bersalah karena sudah membuat dia nangis. Iya, beri tepuk tangan untuk Bu Nanda. Dia membuat merasa bersalah. Itu harusnya tadi muridnya tuh loading dulu ya. Iya, kita beri kesempatan dulu. Nanti 1, 2, 3. Kalau misalnya tidak karena waktunya kurang, itu bisa kirim lewat WA. Oke, sebagai teman. Nih, sebagai teman. Bu Arfa. Sebagai teman, guru berperan sebagai teman pada muridnya. Oh ya, Bu Nur membantu ya. Oke, sebagai teman Bu Nur. Kalau saya ya, kita sebagai guru itu sudah harus menjadi teman kepada anak-anak kita karena apa? Dengan melakukan pendekatan. Ya. Kalau ada masalah apapun, biar anak-anak itu tidak canggung untuk cerita kepada kita. Melalui pendekatan, biar kalau ada apa-apa itu tidak lewatnya orang tua, lewatnya gurunya. Karena kita sudah menjadi teman mereka dan merangkul anak-anak agar anak-anak itu melakukan. Iya, tepuk tangan untuk Bu Nur. Jadi merasa nyaman itu
bisa meluapkan ya, dengan kita tuh best friend loh, aku best friendnya Bu Guru loh, aku bisa cerita apa saja nih dengan Bu Guru. Nah seperti itu. Untuk pemantau sekarang, pemantau seperti apa? Pak Haji. Pak Haji memantau, Pak Haji. Memantau, hacker pasti kan. Memantau. Apa ya? Iya, apa? Memantau, hacker, melihat muridnya bagaimana. Ya, Pak Haji kan sebagai bapak guru olahraga nih ya, jadi kan tidak setiap hari kan iya tidak bertemu dengan anak-anak di dalam kelas, hanya seminggu sekali. Ya bisa memantau tuh. Contohnya itu seperti apa Pak Haji? Contohnya seperti tadi upacara bendera. Ya. Ya, kita sudah melatih, memberikan instruksi untuk gerakannya seperti ini, perintahnya seperti ini, tata-tatanya seperti ini, terus kemudian dilakukan oleh murid. Kemudian kita sebagai yang sudah memberikan arahan, kita memantau apakah gerakan atau aturan atau tindakan-tindakan tersebut benar atau masih ada kesalahan. Kalau untuk pembelajaran, ketika memantau, mungkin kita sudah memberikan arahan, sudah kalau di PJK sendiri sudah memberikan materi, kemudian di lapangan, apakah anak tersebut sudah sesuai dengan yang kita perintahkan atau belum, seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk Pak Haji. Memantau itu adalah memeriksa dengan jarak jauh. Nah, tidak berdekatan ya Pak Haji ya. Jadi memerintahkan dulu, memberikan pengarahan, nanti outputnya atau hasilnya itu sudah mengena tidak? Sudah mengena belum ke muridnya? Yang sekarang adalah manajer. Ya, manajer pastinya kalau misalnya kita nih, manajer kita itu siapa? Iya, kepala sekolah itu, kepala sekolah kita. Nah, kita apakah bisa menjadi manajer? Bisa di dalam kelas. Oke. Nah, di sini untuk penghukum itu secara tegas. Ayo, harus patuh itu. Awas ya. Sepatunya jangan dilepas loh. Awas ya. Nanti kalau keluar kelas, nanti buaya hukum loh. Nah, misalnya seperti itu. Itu adalah penghukum. Nah, di sini membuat merasa bersalah tadi. Jadi anak-anak kan kadang misalnya tidak diterima oleh bapak ibu guru atau memberikan kesempatan dulu. Nah, posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah itu akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi rasa empatinya, ya simpati dan empatinya itu gali terus oleh gurunya. Jadi anak-anak itu merasa bersalah. Ibu itu sangat kecewa sekali dengan kamu. Harusnya itu kamu itu bisa ini. Harusnya kamu bisa ini, seperti itu. Jadi anak-anak nanti memiliki penilaian diri yang down atau turun ya. Oke. Selanjutnya, nah di sini teman kita itu harus bergaul dengan anak didik kita atau murid kita. Ayo bantulah demi bapak ya, demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan ini bapak selama ini apa? Mosok balasannya seperti ini. Nah kan kalau dengan teman begitu ya sudah kali ini tidak apa-apa. Tapi besok jangan diulangi lagi ya. Nah itu yang berbaik tadi itu. Sekarang ternyata tidak apa-apa. Tapi besok jangan diulangi lagi ya. Nah dengan berbisik-bisik. Oke. Nah di sini pemantau mengawasi, pada saat mengawasi itu kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Begitupun juga Pak Haji tadi selama kegiatan apa yang diperintahkan diawasi, dipantau.
terakhir manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi nanti murid-murid itu bisa menemukan solusinya dengan arahan-arahan yang kita lakukan, kita gambarkan. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Oke, kita lihat dulu sejenak. Tentang segitiga restitusi. Kalau mencontek itu perbuatan yang tidak baik, kira-kira mencontek itu salah atau benar? Oke, di sini Bu Ayu tidak akan menyalahkan Hanif sepenuhnya, karena Bu Ayu juga pasti ada salahnya, karena kita sebagai manusia kemudian, ya, baik. Itu adalah ada dua kegiatan dari segitiga restitusi yang ada ya. Oke, tadi segitiga restitusi yang pertama tadi apa apa ya Bapak Ibu guru ya? Menstabilkan identitas. Iya, menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kenapa kok kita harus menstabilkan identitas itu? Supaya apa? Anak itu paham dengan kesalahannya yang dilakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, ini tindakannya itu seperti mencontek tadi itu salah atau tidak, yang benar bagaimana, terlambat sekolah itu salah atau tidak, yang benar bagaimana. Tadi Bu Yuni mengatakan tidak lengkap ya murid pada saat melaksanakan kegiatan upacara itu tidak lengkap membawa seragam. Nah, itu harusnya bagaimana. Terus kemudian menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan keyakinan dan kesepakatan yang telah dibuat. Kira-kira dengan perilaku seperti ini atau murid yang tadi telat, nyontek, terus tidak memakai seragam lengkap, itu sesuai dengan aturan atau tidak? Tidak. Nah, bagaimana supaya bisa sesuai dengan aturan yang ada? Nah, dan dapat dirubah atau tidak? Kapan toh dirubahnya? Itu
kita beri tepuk. Tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Tepuk malam itu tidak ada suaranya. Tepuk malam ya. Jadi tepuk pagi itu kita tepuk 1 kali, tepuk siang kita tepuk 2 kali, tepuk sore 3 kali, tepuk malam setengah. Oke, tidak bersuara. Oke, ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Ya, sudah bisa konsentrasi nih. Nah, sekarang dengan cepat. Siang, malam, pagi. Lodinya kita kecepatan ya? Iya, kecepatan. Pagi, siang, malam. Ya, ya. Sekali lagi, ayo konsentrasi. Malam. Iya. Pagi, sore. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, di penghujung acara ini, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih sekali atas meluangkan waktu. Kita applause bersama-sama. Oke. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Yunita Sari, guru kelas 1 SD Negeri Tegas Kidul 3, selaku teman sejawat Bu Ayu Purwanti. Setelah saya mengamati kegiatan Bu Ayu selama mengikuti kegiatan calon guru penggerak, banyak hal yang didapat dari kegiatan tersebut. Di antaranya, anak-anak menjadi lebih disiplin dan tanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran serta di kehidupan sehari-hari. Demikian testimoni dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafadi Setiana, kelas 6 dari SDN Bergas Kidul 3. Selama ini Bu Ayu telah mengajarkan nilai-nilai kebajikan. Saya bersama teman-teman serta Bu Ayu di kelas telah membuat kesepakatan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati ini, karena saya dan teman-teman bisa belajar dengan nyaman, aman, dan tentunya bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy, kelas 6 SDN Bergas Kidul 03. Setelah saya membuat kesepakatan kelas bersama Bu Ayu dan teman, suasana kelas menjadi kondusif, pembelajaran menjadi menyenangkan karena adanya keyakinan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.